Maka di sini Sayyidina Utsman sampai mengatakan bahwa orang yang bertakwa itu cirinya 5. Yang pertama, dia hanya bergaul kepada orang-orang soleh dan kepada orang-orang yang memelihara kehormatan serta ucapan. Jadi enggak sembarangan. Makanya Allah mengumpamakan di dalam Al-Quran bahwa burung saja itu terbang bersama kelompoknya. Bener ya? Kalau kita lihat burung dara mainnya sama burung dara. Coba-coba main sama burung elang. Habis. Makanya di perkataan lain Sayyidina Umar sampai bilang, kalau kita mau kenal orang, sifat orang tersebut, lihat orang-orang sekelilingnya. Kalau kita tanya langsung ke orangnya malah pasti kagak ngaku. Pasti merasa baik semuanya. Kalau kita mau objektif ngelihat orang lain, lihatlah, pandanglah orang-orang yang ada di sekeliling kita. Makanya Pak, Bu, salah satunya kita aktif di majelis taklim. Salah satu keutamannya adalah insya Allah di mata orang lain kita baik. Kenapa? Karena kita kumpulnya sama yang pada rajin ngaji. Coba ada orang yang kagak rajin ngaji, kira-kira mau gak kumpul apa yang ngaji? Biasanya kagak. Tuh, kita nih Bu, Pak, kagak bisa main marawis. Kumpul gak karena lagi tim marawis latihan? Kagak. Nah, kalau kagak bisa. Maka begitupun orang takwa. Mereka lebih berhati-hati dalam memilih teman. Dan mereka biasanya akan memilih orang-orang soleh yang rajin ibadah, yang dapat memelihara akhlak. Itu semua akan terseleksi secara alami. Nggak usah ribet-ribet dah zaman sekarang ya. Kalau kita bikin grup WA, kita kan punya nih grup pengajian ya. Walaupun yang komen saya lihat itu juga orangnya. Itu lama-lama yang kagak tahu datang ngaji tapi ada di grup, lama-lama malu keluar juga itu. Kita tahu sebenarnya bocah sebenarnya kagak ngaji ini, cuman kan kita kagak enak masa kita keluarin, biarin aja. Mungkin dia sibuk tapi bisa nyimak pengajian gitu. Tapi lama-lama mungkin dia akan merasa juga. Itu. Lah itu masih mending, masih merasa. Lah ini yang teriak doang pada ngaji kagak. Masih pede aja teriak. Ya, yang nggak apa-apa nggak bakal dikeluarin sih. Kita mah kalau nggak postingan yang nggak macem-macem, tidak melanggar etika nggak masalah. Yang paling penting adalah menjunjung etika dalam hal apapun. Nah makanya orang soleh itu pasti akan memilih bergaul dengan orang-orang yang agamanya baik, orang-orang yang selalu menjaga kehormatan serta ucapan. Jam 18.46. Saya tahu ini lebih bergelisah. Namun jam berapa sih mulainya? Si lama. Enggak ada kopi jadi pengentik. Oh, ntar aja ya. Kemudian wasaniha idza asabahu syai'un azimun minad dunya yarahu wabala. Orang-orang bertakwa itu kalau ditimpa musibah santai, agak puyeng, nggak uring-uringan. Kalau urusan dunia musibahnya, kagak punya duit, nyantai aja kalau orang takwa mah.
Tapi kalau token listrik bunyi jangan nyantai, itu mau mati ntar. Diomongin orang cuek aja, difitnah orang, dibully orang, ya santai aja. Makanya penting Pak Bu, ini terutama perempuan ya yang suka rada-rada baperan. Penting buat kita punya sifat cuek. Karena kalau kita apa-apa dengerin orang, apa-apa nurutin orang, kan pernah saya cerita kan, kita udah pernah tahu tuh ya, yang seorang bapak sama anak naik keledai, itu kan kita udah tahu kan. Kita jangankan salah, ya posisi bener aja kadang-kadang ada yang kagak enak ngomongnya. Maka sekali lagi selalu saya ingatkan, selalu pegang teguh firman Allah surah Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Yang di mata kita enggak enak mungkin di mata Allah baik. Yang di mata kita baik mungkin di mata Allah tidak baik. Maka maksud saya selalu berpegang teguh menurut mata Allah, pandangan Allah tanda kutip. Apapun omongan orang, kalau menurut Allah baik, cuek aja, istiqomah, jalanin. Apapun pujian orang, kalau di mata Allah tidak baik, tinggalin. Gitu aja udah. Capek Pak Bu dengerin urusan orang ya. Kenapa? Karena orang itu mandang dari sudut yang berbeda-beda. Nggak usah susah-susah. Saya tanya, ini kalau botol isinya air setengah, saya tanya, setengah kosong apa setengah penuh? Nah, ada yang jawab setengah kosong, ada yang jawab setengah penuh. Dua-duanya benar nggak? Benar. Artinya orang itu punya pandangan masing-masing. Kan pernah saya sampaikan di grup perkataan guru kami Syekh Muhammad Tantawi, Syekhul Azhar, Syekh Al-Azhar, Grand Syekh Al-Azhar masih ada beliau sekarang. Beliau kan katakan begini, ini saya artiin aja. Kita itu adalah orang-orang yang biasa menurut pandangan orang-orang yang kagak kenal kita. Kita nggak kenal nih sama orang, biasa aja menurut kita kagak kenal sama dia. Kemudian dilanjutkan wa kulluna ashkhasun mumayyizun fi nazri man yafhamuna. Kita itu adalah orang yang istimewa, orang yang hebat, ro'iyun, orang yang hebat di mata orang-orang yang kenal kita. Saya kenal dengan Pak Rijal, hebat dalam urusan fotografi, kan gitu ya. Saya kenal Pak Petir hebat karena beliau seorang dokter, gitu kan. Saya kenal Kong Amin karena kalau udah azan tuh suara kayak Masjid Nabawi itu azan. Karena saya kenal, maka beliau-beliau adalah orang hebat di mata saya. Wa kulluna ashkhasun mumayyizun fi nazri man yuhibbuna. Kita itu semua adalah orang-orang yang istimewa di mata orang-orang yang mencintai kita. Artinya apa? Kita tuh kalau udah cinta sama orang, jangan kan bener, salah aja kita benerin. Betul? Ya, biasa, kayak contohnya dukung capres kan begitu. Mau salah, mau bener, pokoknya dia bener, gitu ya. Tapi sebaliknya, kata Syekh Tantawi, kita itu adalah orang-orang yang buruk di mata orang-orang yang iri sama kita. Jangankan salah, bener aja salah di mata dia. Kita itu adalah orang-orang yang menjengkelkan di mata orang yang hasud sama kita. Dan kita adalah orang-orang yang menyebalkan di mata orang-orang yang sentimen sama kita. Maka beliau katakan, ridallah ghayatun la ridal nas ghayatun la tudrak wa ridallah ghayatun la tutsrak. Kita mencari keredoan manusia itu sesuatu yang tidak mungkin.
Sedangkan kita mencari keridhaan Allah itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita tinggalkan pasti.